Allah Subhanahu wa taala, ini kita buat ilustrasi. Ini bukan Allah, ini hanya nama yang menunjukkan tentang Allah. Allah menurunkan ma'rifat. Apa yang diturunkan? Biar kepalanya tengong dikit, Pak. Ma'rifat. Bentuk ma'rifat itu apa? Ilmu dulu. Ilmu apa lagi? Ibadah, ya. Rajin, kira-kira gitulah. Nah, ini muncul nih. Kepada siapa turun? Abdun, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu turun, maka si hamba dapat sholat. Dia rajin sholat, dia ngaji, dia ibadah. Bapak sedekah, itu harta dari siapa? Masih mau minta pahala? Betul, Allah mengatakan satu kali ngasih, 1 kali 700, benar nggak? Ini yang ikhlasnya lumayan. Kalau ikhlasnya kurang, 1 kali 10, ini standar. Ikhlas nggak ikhlas ini dapat 10. Maka orang non muslim, kalau dia suka memberi, dia dapat 10 keberkahan, walaupun dia non muslim. Tapi kalau dia percaya kepada Allah, langsung naik 700. Tapi kalau dia tidak bersyarat al-yakin, 1 kali tak terhingga. Pilih mana, Pak? Nah, si hamba ini ketika dia sholat, jika dia sudah faham bahwa ini ma'rifat, bagi dia bukan memberi hadiah kepada Allah, tapi dia sedang ibadah itu. Kalau si hamba datang kepada Allah disebut dengan ubudiyah. Apa arti ubudiyah? Penghambaan. Itu artinya, bukan ibadah. Penghambaan. Jadi sholat itu bukan lagi untuk minta pahala. Maka harap jamaah kita malam ini mulai dewasa rohaninya. Jadi kedewasaan rohani ditandai dengan sholat, tidak minta sesuatu lagi kepada Allah. Siap malam ini? Nggak minta khusyuk, nggak minta tenang, nggak minta pahala, nggak minta surga. Yang diminta cuma Allah, pemilik surga dan neraka. Itu. Allah mengatakan, aqimis salata lidzikri. Surat Taha ayat 14. Salatlah kamu untuk sekedar mengingatku. Bukan supaya tenang. Ingat saja aku, nanti pasti tenang. Karena kalau orang dia mencari ketenangan, dia nggak pernah tenang. Emang tenang itu apa? Tenang itu di saat dia lupa mencari ketenangan. Kapan dia lupa mencari ketenangan? Di saat dia lupa apa yang harus ditenangkan. Yang harus ditenangkan? Pikiran, hati. Lupakan itu, baru masuk ke zikrullah. Maka zikir itu ada tingkatannya 3. Tingkatan zikir, Pak. Pertama, zikir menyebut. Ya, ini tingkatan zikir nih. Kalau kita buat tingkatan zikir, zikrullah ya. Nah, yang paling bawah itu nyebut. Sebut aja dulu, mau 100, mau 2.000, sebut aja dulu. Lalu zikir tingkat kedua apa? Ingat. Nah, kalau ingat itu kolbu yang main. Ya, ini kalau ini di lisan. Kalau ini di kolbu. Kalau ini dia bahkan lupa dengan kolbunya. Nah, inilah zikir ruh. Zikir ruh itu ma'rifat. Mengenal Allah. Pernah nggak Bapak nyebut-nyebut seseorang, tapi kita belum kenal, baru tahu di sosial media. Ternyata dia di samping kita. Pernah nggak? Karena belum kenal. Ada orang udah kenal sama dia, biasa aja. Tak perlu nyebut-nyebut.
Ya, kita sebut-sebut dia. Ya. Bapak ini kalau sesekali ketemu orang minta foto sama orangnya. Tapi kalau udah sering ketemu minta foto nggak? Enggak, udah ada fotonya di kolbu. Ya, nggak perlu minta begitu. Nah itulah modelnya. Ya. Menyebut, mengingat, bermakrifat, mengenal. Makrifat artinya mengenal. Kalau sudah mengenal, Allah jauh nggak dari kita? Allah dekat apa jauh? Allah sangat dekat. Karena dia sangat dekat, dia nggak perlu disebut-sebut, dia nggak perlu diingat-ingat. Cukup dia dikenal, didekati, diajak ngobrol. Kalau udah kenal, ngobrol nggak? Tapi kalau belum kenal, berani nggak ngajak ngobrol? Sungkan kita, diem-diem aja kita sama dia. Maka zikir tertinggi adalah zikir mengenal. Di sini ada beberapa penjelasan panjang ya. Tapi kalau saya bacain penjelasannya, hikmahnya nggak banyak dapat Pak. Kita cukupkan ya.